Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Semuanya boleh bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Hari ini kita akan kembali bertemu dalam ibadah kita. Kita akan bertemu dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak kita mengucap syukur pada saat-saat hari ini bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sangat memelihara kita, amin. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita dulu, sekarang, dan selamanya. Oleh karena itu, mari kita siapkan hari pagi ini untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan, membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu bagi kami, atas pembelaan karya-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Membawa sorak-sorai kemuliaan bagi Engkau Tuhan saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa Tuhan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membawa Tuhan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak kami tinggikan saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Selamanya Tuhan Engkau Allah bagi kami. Selamanya Engkau Raja bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami siap Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Tinggal dekat Tuhan, hidup kita aman, hidup kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Yeay. Tinggal dekat Tuhan, hidup kita aman, hidup kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang
kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan persembahan Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik. Kau boleh memberkati Tuhan setiap tangan-tangan anak-Mu Tuhan yang boleh memberi saat pagi hari ini Tuhan. Kau boleh memberkati setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, kiranya dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Katakan sama-sama buat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Persembahannya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya Tuhan yang kami andalkan Tuhan saat ini Tuhan, hanya berlindung di dalam kebesaran nama-Mu Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang kami boleh percayai Tuhan hanya Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh senantiasa Tuhan membela perkara hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang setia selamanya bagi kami Tuhan. Waktu-Mu senantiasa waktu yang terbaik Tuhan. Terkadang Tuhan banyak hal Tuhan yang tidak kami mengerti Tuhan. Tapi Engkau Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan Yesus untuk selalu mengerti Tuhan apa yang Kau inginkan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terus Tuhan memasuki tahun 2021 Tuhan. Tuntunan-Mu Tuhan selamanya bagi kami Tuhan. Mari Tuhan tetap Tuhan, hati kami boleh tetap memegang Tuhan, bahwa Engkau Tuhan senantiasa memberikan kami yang terbaik Tuhan hari demi hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Engkau Tuhan Allah yang setia bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Waktumu selalu yang terbaik, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percayai Tuhan.
Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, pada saat ini kami boleh bersyukur kepadamu, atas anugerah-Mu kami boleh bersama-sama berbakti dan beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, firman-Mu menuntun, membimbing, menghibur, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya bersuka cita. Kita masih ada di dalam suasana Natal, karena itu saya menyampaikan selamat Natal dan kita mau masuk ke dalam tahun yang baru. Karena itu selamat Natal dan tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saat ini temanya masih sama, yaitu bangkit dari belenggu ketakutan. Sekali lagi firman Tuhan berbicara kepada kita mengenai bangkit atau bebas dari belenggu ketakutan. Suasana pandemi masih menghantui negeri kita, daerah kita, wilayah kita, tetapi saudara dan saya harus yakin bahwa kasih karunia Tuhan, kuasanya lebih dahsyat, lebih hebat dari apapun, sehingga saudara tetap hidup di dalam keyakinan yang benar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan baca ayatnya di dalam kitab Lukas pasal pertama ayat 30. Firman Tuhan berkata demikian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bapak Ibu Saudaraku, orang yang mendapatkan kasih karunia, yaitu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, kita tidak perlu takut. Kasih karunia itu, saudaraku, berupa pemberian kepada seseorang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya, tetapi Allah telah mengaruniakannya kepada kita, yaitu keselamatan. Dalam pembacaan ayat ini berbicara khusus tentang Maria yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus. Kasih karunia Tuhan bagi Maria adalah diberi kehormatan, kandungannya dipinjam, dipakai oleh Allah, hidupnya dipakai oleh Allah. Untuk apa? Mengandung dan melahirkan bayi Yesus yang hubungannya dengan keselamatan seluruh umat manusia di dunia ini. Karena Yesus lahir, itu visi misinya jelas, yaitu lahir untuk melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, yaitu menyatakan kasih, bahkan pengorbanannya sampai kematiannya di kayu salib. Dan saya percaya tugas Maria sudah selesai. Tetapi saudaraku, roh ketakutan ini seringkali juga masih mengintimidasi, mendominasi hidup kita. Karena itu saya sudah beberapa kali menyampaikan tentang bangkit dari belenggu ketakutan. Dan saya percaya saudara yang sudah mendengarkan firman ini, beberapa kali saudara sedang menikmati satu kehidupan yang merdeka, kehidupan yang tidak lagi dihantui dengan masa lalu yang gelap dan lain sebagainya. Saudara sedang hidup di dalam jalan kebenaran dan kehidupan. Saya akan menyampaikan beberapa alasan penting, saudaraku, mengapa kita tidak boleh dibelenggu lagi oleh ketakutan. Baik takut hari ini maupun hari esok, menghadapi apapun, situasi apapun, masalah apapun, tantangan apapun, tetap semangat dan yakin bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita sekalian. Yang pertama, saudara, kita melihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, firman Tuhan berkata demikian. Yohanes pasal 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudaraku, yang pertama, kenapa kita tidak boleh takut lagi? Karena Yesus adalah standar kepuasan hidup manusia. Dia menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Siapa yang makan roti hidup, dia tidak akan lapar lagi.
Siapa yang percaya kepada roti hidup itu, ia tidak akan haus lagi. Kenapa? Dia sudah puas menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Roti hidup saya percaya pengertiannya bukan sekedar roti atau makanan secara jasmani. Tetapi roti hidup ini adalah firman Allah yang menjadi landasan, pedoman dalam hidup orang percaya, menjalani hidup sehari-hari. Kita membutuhkan roti kehidupan, yaitu firman Tuhan yang menerangi pikiran, hati, dan perjalanan hidup kita. Sehingga saudara, tidak ada kepuasan yang lebih daripada kepuasan yang dimiliki setelah kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang puas dalam hidup setelah berhasil secara materi, setelah menempuh jabatan karir tertentu, namanya tersohor, terkenal di mana-mana, kehadirannya dibutuhkan. Saudara, kalau kita mengalami dan mendapatkan itu semuanya, kita bersyukur. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, keberhasilan sehebat sebesar apapun tidak akan pernah membuat orang jadi rasa puas, merasa cukup, sampai dia mengenal Yesus, menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Dalam hidup sehari-hari sederhana yang kita alami, yang kita jalani, setiap hari belajar, mengendalikan hati kita, tetap hatinya baik, mengendalikan pola pikir. Saudaraku, jangan berasumsi buruk, tetapi tetap berpikir yang positif, mengendalikan kata-kata kita tetap berkata-kata benar, berkata-kata baik, berkata-kata yang positif sesuai dengan firman Tuhan, mengendalikan juga perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan, yaitu program yang Allah taruh dalam hidup kita, supaya kita ini berbuat baik kepada semua orang, dan kita tidak boleh jemu, dan kita tidak boleh menjadi lemah. Pada waktu kita terus melakukan bagian kita, maka ada waktunya kita akan menuai. Nah, karena itu saudaraku, kepuasan dalam hidup itu tidak boleh diukur dari materi, tidak boleh diukur dari pendidikan, tidak boleh diukur dari relasi dengan sesama, dengan orang-orang penting, tidak boleh diukur dengan jabatan. Saudara boleh memiliki semuanya itu, tapi percayalah, sekalipun kita sudah memiliki semuanya yang kita harapkan, kita inginkan, kalau hati saudara belum membuka hati dan menerima Yesus, percaya kepada firman-Nya sebagai roti kehidupan yang akan memuaskan, yang akan membuat kita tidak haus lagi. Saudara, hidup di dalam Yesus ada rasa cukup di dalam diri kita, ada kepuasan hidup. Aku sudah puas hidup karena Yesus yang pertama sudah mengampuni dosa kita. Yang kedua, sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Yang ketiga, sudah memastikan kepada kita, memberikan sebuah kepastian bahwa saudara dan saya pasti diselamatkan. Pada waktu kita mati, kita pasti masuk surga. Selama kita hidup, Tuhan pun tuntun, bimbing, disertai secara luar biasa. Bahkan seluruh keperluan kebutuhan kita, Tuhan pun mencukupkan kita. Saudaraku, berapapun harta kita, mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak, tetap ada rasa sukacita karena cukup, berkelimpahan. Artinya bukan berarti semuanya milik kita, tetapi artinya kita bisa bersyukur dan kita bisa berbagi dengan orang lain. Sekali lagi, alasan mengapa kita tidak boleh dibelenggu oleh ketakutan, karena Yesus adalah standar kepuasan dalam hidup kita sekalian. Yang kedua, saudaraku, kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, kenapa kita tidak boleh takut lagi, tidak boleh dibelenggu dengan ketakutan? Saudara dan saya sudah menerima jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara di dalam Yesus tidak perlu takut. Saudara sudah mengerti jalannya, ada di dalam jalannya, jalan kebenaran menuju kehidupan yang akan datang, yaitu di sorga, jalan kebenaran dan kehidupan untuk hidup kita sementara di dunia ini. Karena itu saudaraku, untuk kita masuk ke dalam jalan kehidupan kekal,
kita cukup membuka hati dan percaya dengan pengorbanan Yesus. Untuk mengalami kehidupan sementara di dunia ini, saudara hidupi kebenaran. Hidupi kebenaran firman Allah menjadi gaya hidup kita. Bukan seminggu sekali pada waktu saudara mendengar khotbah, pergi ke gereja, saudara mau taat kepada Tuhan. Tetapi pagi, petang, siang, malam, dimanapun kita berada selama 1 minggu, 1 bulan, bahkan seumur hidup kita, kebenaran firman Tuhan menjadi landasan dalam hidup kita, menjadi patokan dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada dosa, di situ ada belenggu dosa yang mengakibatkan kepada kutuk, hukuman, dan kematian. Karena itu dosa adalah benih kehancuran, kebenaran adalah benih kehidupan. Saudara, yang disimpan, dihidupi, diperkatakan dalam hidup kita bukan dosa, tetapi kebenaran, yaitu firman Allah. Pada waktu kebenaran itu dihidupi oleh kita, kebenaran itu akan memerdekakan, akan membuat hidup kita kuat, akan membuat kita berhasil, beruntung, dan saudara pada akhirnya saudara akan masuk surga. Amin, saudaraku. Karena itu tidak perlu takut menjalani kehidupan, sebab saudaralah orangnya yang sudah menerima jalan kebenaran dan kehidupan. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, mengapa kita harus bebas dari belenggu ketakutan? Karena Yesus adalah pintu kehidupan. Saudaraku, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9 firman Tuhan berkata demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudaraku, tadi jalan, sekarang pintu. Saudara hidup di dalam jalannya Tuhan, dan Tuhan akan bukakan pintu-pintu kehidupan. Dimanapun saudara pergi, apapun yang saudara kerjakan, saudara selalu dibukakan pintu, pintu anugerah, pintu berkat, pintu keberhasilan, pintu keberuntungan. Barang siapa masuk melalui aku, kata Tuhan, ia akan masuk dan keluar dan akan menemukan padang rumput. Saudaraku, bagi seekor domba atau bagi kawanan domba, padang rumput itu adalah tempat di mana dia menemukan makanan untuk kelanjutan kehidupannya. Artinya apa? Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, sudah tidak perlu lagi takut dengan kebutuhan sehari-hari, dengan keperluan sehari-hari, dengan usaha saudara, dengan ekonomi saudara. Yakin bahwa Allah memelihara kita. Tuhan Yesus berkata, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia membawa aku ke air yang tenang. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ini sebuah pernyataan bahwa kalau saudara sudah menemukan pintu kehidupan, apa yang Allah sudah bukakan bagi saudara, tidak ada seorang pun yang dapat merampas, mengambil dari tangan kita. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, saya akan bacakan kitab Wahyu pasal yang ke-3 ayat 8, firman Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudaraku, ini sebuah pesan firman Tuhan bagi jemaat di kitab Wahyu ini. Aku adalah pintu, kalau aku sudah membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Tuhan katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun karena engkau menuruti firman-Ku, kata Tuhan, firman yang ditaati, dituruti oleh kita, inilah yang membuat pintu terbuka, jalan berkat dibukakan bagi kita sekalian. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini mari kita sadar, memang kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi ketekunan, keseriusan kita, kesungguhan kita untuk belajar firman, untuk sungguh-sungguh dengan Yesus, ini yang membuat Tuhan itu konsisten
membukakan pintunya, dan menyediakan berkatnya dalam hidup kita. Tentunya tugas kita bekerja, tugas kita melakukan yang terbaik, tetapi saudaraku, kita sudah yakin bahwa pesan Tuhan di akhir tahun 2020, Tuhan katakan, aku ini pintu. Aku ini pintu, artinya di depan, di tahun yang akan datang, akan ada begitu banyak mujizat, kuasa Tuhan terjadi dan dinyatakan. Nah saudara, yang penting kita ini tekun menantikan Tuhan. Kekuatan kita yang tidak seberapa ini kita sadari. Kalau kita nanti berhasil, kalau kita beruntung, kita mau berkata, Tuhan, semuanya karena Engkau yang sudah berkarya dalam hidupku. Aku hidup hanya karena kasih karuniamu. Coba saudaraku, kita renungkan kembali satu ayat, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudaraku, kalau kita perhatikan hari-hari hidup kita ini setiap hari bukan tambah baik. Apalagi sekarang wabah corona masih melanda negeri kita. Kita sudah berdoa dan berharap agar pandemi ini secepatnya selesai dan berlalu dari bumi Indonesia. Tetapi kita belum tahu ke depan mau seperti apa. Ada apa lagi? Tetapi saudaraku, ayat ini dikatakan, karena engkau tekun mencari aku, karena engkau sungguh-sungguh melakukan firman-Ku, maka aku akan melindungi engkau di hari pencobaan yang melanda seluruh bumi ini. Karena itu saudaraku, dalam ayat ini kalau kita sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, kita tekun menantikan Allah, kita lakukan bagian kita, taat kepada firman Allah. Taat dalam hal apa? Sehari-hari hidup kita mengucap syukur. Jangan takut, jangan khawatir. Hidup kita sehari-hari boleh belajar hidup di dalam kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, tunduk kepada suaminya. Orang tua memperhatikan kehidupan anak-anaknya, anak-anak menghormati orang tuanya. Seluruh jemaat, ayo kita praktekkan firman Tuhan. Maka apapun kesulitannya, masalah dan persoalannya, janji Tuhan bagi kita sekalian, aku akan melindungi engkau. Karena itu saudaraku, kalau kita hidup di dalam pintu kebenaran, kita hidup di dalam jalan kebenaran, kita hidup di dalam roti kehidupan, maka tidak ada kuasa apapun yang sanggup menghancurkan hidup kita. Saudara akan tetap aman, hidupnya terjamin, karena saudara sudah melakukan bagian saudara, dan saudara tinggal melihat kasih Allah, kuasa Allah, tuntunan Allah, berkat Allah, limpah dalam hidup kita sekalian. Di akhir tahun 2020, saudara, mari kita mensyukuri kasih Tuhan. Kita boleh mengevaluasi diri dari mulai bulan Januari sampai akhir tahun ini di penghujung 2020. Ada begitu banyak berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan, bahkan perlindungannya. Di akhir tahun 2020 saudara masih hidup, keluarganya masih utuh, saudara masih bisa makan, saudara sehat, semuanya karena berkat kebaikan Tuhan. Karena itu kita perlu menyambut semuanya itu, mensyukuri bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Setuju, katakan amin. Mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, kami boleh belajar firman-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu di mana selama 1 bulan kami boleh belajar firman-Mu tentang bebas dari belenggu ketakutan. Kami harus bangkit dari belenggu ketakutan. Ada begitu banyak hal yang Kau ajarkan supaya kami tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Firman-Mu tertanam dalam pikiran dan hati kami, dalam hidup kami, sehingga hari-hari hidup kami tidak diwarnai dengan ketakutan, tidak diwarnai dengan kecemasan, tidak diwarnai dengan Tuhan kekhawatiran-kekhawatiran. Tetapi kami yakin penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang mengalami berbagai-bagai masalah, persoalan dan beban berat. Jemaat Tuhan, Engkau yang sedang mengalami sakit dan sedang beban berat, buka hatimu,
angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu. Bapa Sorgawi, diberkati anak-anakmu, diberkati mereka yang lemah, diberkati mereka yang sakit, diberkati mereka yang sedang berbeban berat. Dalam nama Yesus, kuasa mujizat demi nama Yesus terjadi. Engkau yang sakit, terima kesembuhan. Engkau yang lemah, terima kekuatan. Engkau yang sedang berbeban berat, Tuhan mengaruniakan kekuatan dan hikmat agar jalan keluar terbuka bagimu. Engkau dapat menanggung semua masalah dan persoalan dengan pertolongan daripada Tuhan. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Engkau memberkati bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Kami mau mendeklarasikan untuk negeri kami. Damailah Indonesiaku, shalom Indonesiaku. Engkau diberkati oleh Allah. Dalam nama Yesus Kristus, sakit, penyakit, pandemi, COVID-19 ditolak, dipatahkan, dihancurkan. Dan kami tolak, kami perintahkan keluar dari bumi Indonesia. Dan kami yakin Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang sehat, menjadi bangsa yang sembuh, menjadi bangsa yang pulih. Diberkati Presiden, wakil dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Diberkati pemerintahan sipil maupun militer. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk menuntun negeri ini dengan baik, untuk menuntun negeri ini dengan kekuatan daripadamu, sehingga negeri ini boleh menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang sejahtera, menjadi negeri yang rukun, menjadi negeri yang berdamai satu dengan yang lain, menjadi negeri yang mempermuliakan namamu, berbalik dan bertobat kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Seluruh hidup kami, keluarga kami, pendidikan anak-anak kami, pelayanan kami, Tuhan sepanjang tahun ini telah diberkati, dipakai oleh Tuhan. Dan kami naikkan syukur di akhir tahun 2020, Engkau sudah memberkati kami secara luar biasa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu limpah dalam seluruh aspek hidup kami. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini, kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Kami mau membuka hati kami tengadahkan wajah kami, dan kami mau angkat kedua belah tangan kami. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.